Oke, teman-teman semua, jadi kita di sini udah kedatangan narasumber dari teteh-teteh yang cantik ini. Sebelum kita berbincang-bincang mengenai jurusan BK itu seperti apa sih, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Oke, yang pertama dimulai dari sini ya. Oke, halo teman-teman. Aku Hasna dari BK Angkatan 2022. Halo teman-teman, aku Ara dari Angkatan 2022 kelas BKA. Halo teman-teman, nama aku Sophie dari Angkatan 22 kelas BKA. Halo teman-teman, perkenalkan aku Salwa dari kelas BKB Angkatan 2022. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cantika, aku dari BKB Angkatan 2022. Setelah perkenalan dari teteh-teteh yang cantik ini, boleh gak sih aku tanya-tanya teteh-teteh mengenai jurusan BK itu seperti apa? Boleh dong. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama. Pendapat teteh-teteh mengenai jurusan BK itu kayak gimana sih setelah melewati beberapa semester ini? Oke, ada yang mau jawab terlebih dahulu pertanyaan dari aku? Oke, boleh dari aku. Oh, dari Hasna dulu boleh. Dari sebelahan first gitu ya. Iya, ada memang. Oke, jadi menurut aku BK itu sesuai namanya ya, bimbingan dan konseling. Ini tuh bakal ngajarin kita gimana caranya ngebimbing individu jadi orang yang lebih baik. Oke, mungkin nambahin aja ya dari pendapatnya Teh Hasna. Kalau menurut aku tuh kita tuh di sini belajar untuk memahami diri sendiri, juga memahami orang lain gitu. Boleh siapa? Siapa? Oke, kalau menurut aku mungkin bimbingan konseling itu bagaimana cara kita sebagai calon guru BK untuk bisa membantu potensi-potensi yang ada pada peserta didik nanti untuk mengembangkan menjadi lebih optimal gitu. Kalau dari aku tuh BK tuh kita diberi diberi ajaran berupa gimana sih kita bisa ngembangin diri kita dulu terlebih dahulu daripada orang lain, kan nanti kita jadi guru BK kan. Nah, sebelum kita mengembangkan orang lain tuh kita diajari untuk mengembangkan diri, terus memahami diri sendiri juga. Terus ini tuh mata kuliahnya tuh gak hanya buat orang lain tapi diri kitanya juga bisa lebih bermanfaat. Kalau dari aku, ini kan kita di sini semua jadi guru BK. Mau jadi guru BK? Mau ngambil ke profesinya. Oh iya, pokoknya apapun nanti ke depannya, tapi kita tuh memang dituntut untuk memahami karakter-karakter, yaitu entah itu peserta didik atau individu pokoknya gitu. Oke. Boleh? Oke, sekarang teman-teman kan udah tahu kayak gimana sih di jurusan BK itu, seperti apa sih jurusan BK itu. Boleh lanjut aja ke pertanyaan kedua atau gimana? Lanjut. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, setelah teteh-teteh melewati beberapa semester ini, kayak mata kuliah apa sih yang difavoritin teteh-teteh di sini? Boleh dari siapa dulu? Boleh, mau dari Cantika sekarang? Kalau aku itu yang aku paling suka ada mata kuliah psikologi perkembangan. Soalnya tuh kita kayak bener-bener memahami dari anak baru lahir sampai bahkan kakek nenek pun kita tuh tahu gitu. Iya sampai meninggal tuh katanya. Iya, pokoknya seru banget matkul psikologi perkembangan. Lanjut. Kalau aku kesehatan mental, karena sebelumnya aku tuh pengen mempelajari atau memperdalam tentang kesehatan mental juga kan. Nah, didapetin dari mata kuliah di BK ini. Kalau mata kuliah yang aku favoritin itu dari mata kuliah DDBKK. Dasar-dasar bimbingan konseling keluarga. Pokoknya itu tuh menurut aku rame banget karena sebelum kita jadi guru buat orang lain gitu, kita juga bisa menerapkan buat keluarga kita, buat anak kita nanti gitu. Yang berkeluarga banget. Amin. Idaman banget. Masya Allah. Oke, kalau dari aku sendiri sama sih ya kayak Teh Awa. Aku juga suka mata kuliah kesehatan mental.
Nah, kenapa sih aku tuh sukanya kesehatan mental? Nah, karena di kesehatan mental ini kan kita belajar mengenai ya kesehatan mental. Maksudnya kayak iya gitu. Kita jadi belajar bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental kita juga sebelum kita menjaga yang lain, kita menjaga diri sendiri juga kan. Self love parah. Oke, udah sih dari aku. Oke, terakhir dari aku ya, aku suka matkul PIO ya, psikologi industri organisasi. Karena tuh matkul itu teh kayak apa ya, menantang gitu, tugasnya juga seru-seru banget sih. Pokoknya tunggu aja ya di matkul PIO. Tadi kan udah dipaparin apa aja sih matkul-matkul favorit teteh-teteh di sini. Nah, setelah itu boleh tahu nggak sih tantangan-tantangan apa aja yang udah teteh-teteh laluin gitu, kayak apa selama semester kemarin teteh pernah nangis, teteh pernah begadang, pernah nangis gara-gara mata kuliah. Boleh mulai dari siapa dulu? Dari Shopee. Kalau tantangannya itu kalau aku mah apa sih? Jadi mungkin dari tugasnya yang karena masih awal, jadi kayak semua itu dipikirin, apa-apa dipikirin, kayak capek, ngeluh, itu mah wajar kali ya karena masih pertama-pertama gitu. Kalau kata Teh Dita tadi begadang pernah, nangis pernah, malah begadang sambil nangis juga pernah gitu. Karena saking segala dipikirin Maria gitu ya. Iya, harusnya mah ya udah jalanin aja gitu dah. Iya, betul, enjoy gitu. Dan mungkin adaptasi dari rumah, enak-enak di rumah nih tiba-tiba ke kosan sendiri, gak ada temen. Homesick ya. Iya, kayak gitu, betul-betul homesick gitu. Jadi mungkin dari adaptasinya yang kurang baik gitu awal-awal. Siapa lagi? Boleh mau sini? Boleh. Kalau dari aku tantangannya itu kerasa ya bangetnya tuh dari semester awal gitu loh, udah ada tantangan. Jadi semester awal kan udah dibarengin sama ospek juga kan, ospek jurusan. Nah terus juga mata kuliahnya yang lumayan apa ya, berat, nggak terlalu berat juga sih, tapi lumayan lah tugasnya menantang. Jadi terus kita juga belum tahu manajemen waktu juga kan ya, masih belajar. Terus ya itu sih tantangannya, akunya jadi lebih apa ya, lebih khawatir juga kata Sophie gitu, malah bikin sakit. Iya gitu. Udah segitu. Oke, aku juga sebenarnya nggak beda jauh sih ya dari Teh Sophie dan Teh Salwa. Sebenarnya lebih ke manajemen waktu kitanya juga, terus banyak tugas-tugas yang memang baru kita dapetin di kuliah, kayak dulu artikel kayak gitu-gitu ya. Soalnya zaman aku SMA sebenarnya kalau bikin artikel belum pernah gitu. Terus juga dibarengi dengan ospek, benernya tadi. Terus juga apa ya, banyak sebenarnya tugasnya nggak terlalu berat tapi tuh runtun gitu banyak, jadi kayak terlalu kepikiran, jadi kayak gitu. Kalau dari aku sih struggle yang paling pertama itu tadi ya, adaptasi. Jadi ngerasain homesick lah ya, karena dari rumah santai-santai di rumah, tiba-tiba di kos sendirian gitu, apa-apa sendiri gitu. Terus kalau di kuliah, kalau masalah tugas ya sama sih sebenarnya tadi, karena tiba-tiba tugasnya banyaknya tuh bukan dari satu matkul, tapi karena berdempetan gitu. Jadi ya kayak banyak banget, dibarengin ospek juga dan lainnya. Jadi itu sih struggle di awal-awal. Dari aku itu sih. Oke, sebenarnya aku juga sama aja sih mengenai kayak tantangan manajemen waktu, terus juga adaptasi ya, ada homesick dulu, tapi ada sih satu lagi, jadi agak ini ya, agak kaget sama jadwal kuliah yang sebenarnya nggak kayak sekolah biasa, nggak kayak SMA gitu, nggak sefleksibel itu, gitu aja sih. Oke, tadi kan dari tadi tantangannya itu manajemen waktu ya. Cara memanage waktu yang baik itu kayak gimana sih? Boleh gak tipsnya dari teteh-teteh di sini? Boleh dari siapa? Boleh? Boleh mau coba nih. Tips. Boleh dari Teh Sophie dulu. Oke, kalau aku sendiri sih biasanya suka kayak ngelis gitu, apa aja yang mau, To do list. apa aja yang mau
aku kerjain hari ini. Misalnya tuh ada deadline di hari ini tuh 2. Jadi sebelum hari deadline-nya itu harus dikerjain dulu gitu. Terus jangan lupa ini mah harus kebutuhan kita dulu tercukupi, kayak makan, terus ibadah, tidur juga harus, pokoknya harus apa ya? Harus seimbang semuanya gitu. Jangan kelebihan makan, karena kalau kelebihan makan nantinya ngantuk terus malas buat ngerjain tugas gitu. Harus life balance. Nah, betul. Jadi semuanya harus seimbang gitu. Gitu sih. Jangan lupa, jangan selalu mikirin tugas terus, harus ada mainnya kali-kali mah gitu ya. Harus refreshing gitu. pusing juga ya. Betul. Maaf. Soalnya kalau tugas-tugas terus juga kitanya malah jadi mumet, sakit nanti jadinya. Betul. Jadi nantinya juga malah terbebani gitu. Jadi nggak have fun kuliahnya gitu. Itu sih sebenarnya intinya kayak membuat skala prioritas gitu dalam manajemen waktu. Soalnya kalau udah ada skala prioritas tuh ngatur waktunya juga lebih gampang gitu, nggak berantakan jadinya. Itu sih. Ada tambahan lagi? Cukup. Oke, tadi kan teman-teman semua udah tahu ya mengenai jurusan BK tuh kayak gimana. Terus mata kuliah yang ada di jurusan BK tuh apa aja, sama tantangan yang harus dihadapi di BK itu kayak gimana. Terus tadi udah dikasih tahu juga cara mengatasi dan cara memanage waktu yang baik itu kayak gimana. Ada gak sih sedikit pesan untuk maba-maba di sini? Pokoknya pesannya tuh jangan apa ya, kan awal-awal tuh kita pasti kayak mentingin nilai daripada diri kita sendiri, tapi aku harapin dari Maru tuh bisa apa ya, bisa udah mulai life balance gitu loh, bisa mulai mengenal teman-teman, jadi gak ambis diri sendiri gitu. Jadi terus juga jangan deadliners, mungkin awal-awal emang susah tapi aku juga masih soalnya, tapi ya adaptasi aja. Boleh. Kalau aku sih lebih ke kita juga memilah-milih lingkungan juga ya. Jadi kayak kalau sekiranya memang kamu merasa tidak nyaman ya nggak apa-apa gitu. Misalkan lingkungan teman-temannya kurang nyaman atau kurang membawa ke hal yang buruk, itu kayak gak, maksudnya ya namanya juga di lingkungan kuliah gitu pasti adalah individualismenya. Cuman kayak banyak-banyak menormalisasi hal seperti itu gitu. Mungkin kesan-pesan dari aku apa ya? Semangat gitu, pasti semangat, ini udah semangat apalagi tuh saling semangat mah gitu. Dan jangan semuanya dipikirin juga gitu. Jalanin aja. Kan ini tuh sebuah proses gitu buat masa depan kita juga. Ya, mungkin segitu dari aku. Oke, kalau dari aku sih tadi ya sebenarnya udah kesebut juga tadi, jangan terlalu banyak memikirkan tugas gitu. Kalau dipikirin doang nggak akan beres gitu. Iya, tapi ngerjainnya juga nggak usah kayak seperfeksionis itu, boleh, cuman usahain dulu beres dulu aja. Nanti kalau udah beres dan masih ada waktu, baru tuh dicek lagi, diperiksa lagi. Terus apalagi ya pesannya? Mungkin kalau di kuliahan itu jangan selalu menjadi orang gak enakan ya. Kalau dari aku pesannya harus bisa menolak gitu. Terus jangan ragu juga buat nge-cut off orang kalau emang kamu ngerasa dirugikan gitu. Kalau dari aku sih iya, kayak jadi nge-cut off jahat ya, enggak, kok gak jahat gitu. Itu hal yang wajar. Oke, gitu sih dari aku. Oke, terakhir sedikit dari aku, pokoknya kuat-kuatin aja ya di BK. Semoga kuat sampai Amin. perbincangan kali ini kita udah selesai. Terima kasih buat teteh-teteh yang cantik-cantik ini udah mau menemani aku dan ditanya-tanya seputar jurusan BK itu kayak gimana. Semoga ketemu lagi di konten berikutnya ya. Kalau ada. Dadah semuanya. Dadah.